apanya. Jadi rasa awalnya seperti sakit gigi biasa. Bengkak kayak sakit gigi kecil. Mia tuh udah berapa kali operasi? Aku udah 15 kali operasi. Jadi ini Mia akan operasi lagi, menunggu berarti apa? Yang dari kantor katanya mau bantuin. Dari kantor mau bantuin. Kenapa bisa sekuat ini Mi? Yang pertama, kalau dulu kan mama sekarang udah nggak ada. Dari kecil tuh dia tuh kayak merjuangin aku banget yang jangan sampai aku minder, jangan sampai aku takut keluar rumah. Udah pernah pacaran? Kalau aku mau lebih kayak aku sadar diri gitu. Takut akunya punya kekurangan atau gimana kalau kata. Sekarang yang Mia rasain tuh apa? Apakah kan kalau kita ngelihatnya mungkin kayak Mia berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Damang insyaallah. Bukan Pangestu, cenah jawabnya bukan. Pangestu. Oh Pangestu, Aji Pangestu, oh bukan. Selamat datang di podcast aku jauh-jauh dari Bandung. Nama lengkapnya adalah Oktafarina. Miata. Oktafarina. Biasanya kan kalau orang Bandung tuh Miata Surata gitu kan, pengulangan gitu. Mia apa kabar, sehat? Alhamdulillah Aku insyaallah. geser sehat. dulu biar bisa ngobrol sama Mia. Oke, Mi, aku tuh tertarik ngobrol sama kamu, ngundang kamu di podcast karena aku melihat perempuan yang kalau di kacamata aku a very strong woman. Insya Allah podcast ini bisa memberikan kekuatan buat teman-teman yang juga nonton yang lain, yang juga mungkin menghadapi mungkin halnya berbeda sama kamu, tapi namanya hidup tuh tidak ada yang mudah. Kadang ada orang yang ceria, yang ketawa, tapi sebetulnya yang katanya nih dalam satu circle yang paling sering ketawa ngakak paling kenceng, biasanya yang menutupi banyak kesedihan paling banyak ya. Oke, Mi, jadi sebenarnya kalau boleh tahu kondisi kamu ini apa namanya kalau dalam segi medis? Oh, jadi penyakit aku tuh tumor. Tumor. Tumornya tuh kejadiannya dari umur 2 tahun. 2 tahun. Terus Oke. kan kalau misalnya dulu kan si alat-alatnya tuh belum canggih. Nggak kayak sekarang ya. Iya. Nah, baru bisa diambil tindakan tuh umur 7 tahun. Baru ketahuan tumornya. Pas umur 2 tahun ke 7 tahun tuh diperiksa, disuntik di sebadan-badan gitu ya. Nggak ketemu pas umur 7 tahun baru ketemu dan itu langsung diangkat. Tumor apa, Mi? Tumor jinak. Jadi bukan CA, bukan cancer. Bukan. Oh, jadi bukan kanker, karena kalau kanker itu kan tumor yang nggak apa ya? Ganas tuh. Yang ganas, yang tidak jinak. Jadi kamu sebetulnya yang terjadi di wajah kamu itu adalah tumor jinak. Oke. Umur 2 tahun berarti you were born, terlahir Mia normal seperti gadis lainnya. Oke. Jadi pas umur 2 tahun tuh tiba-tiba kayak sakit gigi gitu ya. Pas ditanya sakit gigi enggak kata aku teh. Terus diperiksa ke dokter enggak ada apa-apa. Dan itu belum ketemu si penyakit apanya. Jadi rasa awalnya seperti sakit gigi biasa. Bengkak kayak sakit gigi kecil. Tapi udah bengkak tuh, Mi. Tapi kecil gitu. Oke. Panas nggak? Enggak Panas. Enggak. Jadi setelah 2 tahun itu mulai dia membesarnya, kan kalau orang sakit gigi kan ya paling bengkak biasa gitu ya. Mulai dia membesarnya tuh di usia kamu berapa, Mi? Pokoknya dari umur 2 tahun ke 7 tahun aja. Itu cepat tuh progresnya. Di 7 tahun berarti Mia kelas 1 kelas 2 SD. Iya. Itu udah sebesar mana tumornya? Lebih gede dari ini. Really? Jadi ini udah dioperasi lebih kecil? Paling besar pernah semana, Mi? Di bawah sini. Sampai segini? Jadi itu sekarang tuh masih gede karena si tulang rahang akunya turun. Oh, karena dia kan apa ibaratnya pegangan ke rahang kita ya. Oke. Mia tuh udah berapa kali operasi? Aku udah 15 kali operasi. Wow. Karena kalau misalnya operasi tuh kalau bisa diambil sekaligus gitu. Kenapa? Karena pendarahannya banyak. Kan dekat kepala sama di sini tuh banyak syaraf-syaraf kecil. Ya. Jadi dokter nggak berani ngambil banyak karena pendarahannya. Kan kalau darah taruhannya nyawa. Bleeding ya, jadi antara mau menyelamatkan nyawa sama memperbaiki tekstur atau struktur wajah kamu gitu ya. Ya for sure pasti prioritas utamanya nyawa dong. Ini dalam waktu dekat Mia akan operasi lagi? Insya Allah kalau ada rezeki mah mau dioperasi lagi. Emang BPJS nggak bisa? BPJS bisa, cuman ada bantuan dari kantor, cuman lagi nunggu dulu tapi nggak tahu kapan. Berapa kalau boleh tahu bantuannya? Kalau itu biasanya 50-an ke atas. Dibantu kantor tuh? Oke. Pada saat sebelumnya operasi 15 kali, mohon maaf. Ada yang dibantu dari pemerintah ada. Oh. BPJS juga pernah 2 kali. Oke. Mia berarti dari SD bentuk wajahnya sudah berubah ya, Mi? Oke.
cerita dong Mi, apa aja yang kamu lewatin? Karena aku aja waktu aku kecil, waktu aku SD, aku tuh dulu gendut banget. Dan ya namanya anak SD ya, mereka juga nggak ngerti gitu. Ya ada aja mendapatkan bulian-bulian yang ya menurut mereka mungkin lelucon, lucu-lucuan. Misalnya aku sering bilang gajah bengkak, buntelan kentut gitu kan, yang gitu-gitu. Kalau Mia sendiri, apa yang pernah dan masih teringat your childhood memory itu seperti apa Mi? Banyak sih dari kecil, dari yang nggak mau temenan karena takut. Terus kalau saya jalan banyak yang ngeliatin. Terus ada juga yang udah kenal misalnya, udah operasi tuh ya. Baru keluar rumah sakit, padahal udah tahu ya prosesnya, dia nanya, katanya udah operasi tapi masih kayak gitu. Kayak nggak kayak sama aja gitu. Padahal Oke. dia udah tahu gitu kalau misalnya emang aku kalau operasi itu harus prosesnya harus lama. Ya, Terus banyak kan hinaan gitu, tapi nggak pernah didengerin. nggak pernah didengerin, memilih tidak mendengarkan atau udah Ya lelah? udahlah, ya udahlah biarin aja. Berarti kan sekarang, ya mungkin orang bilangnya defensive mechanism itu sudah terbentuk. Tapi di awal waktu Mia kecil tuh gimana Mi? Awal-awal mah suka nangis ke mama. Mah ini ya nggak mau sekolah, jadi udah nggak apa-apa. Jadi mama yang ngedorong banget tuh mama. Aku nyuruh ikutan lomba-lomba, lomba-lomba menggambar, Really? nyanyi. Kamu Iya, ikutan lomba? iya. Wow, Jadi mama yang paling ini aku banget tuh. lomba apa aja Mi? Menggambar, Ah, mewarnai gitu. Itu dari TK sampai SD. ikutan tuh. Dan sorry, sekolah tetap dijalanin? Iya, terus jalan. Sampai sekolah kelas berapa? Sampai kuliah. Hebat kamu Mia. Alhamdulillah. Karena kan pasti banyak anak yang aku nggak mau sekolah ah. Mental aku tiap hari aku mungkin ketemu sama teman-teman ledekin atau nggak mau main sama aku. Aku nggak mau sekolah. Tapi yet kamu memutuskan untuk tetap sekolah. Tapi dari aku ke sekolah SD, SMP, SMA, Ya. yang paling parah tuh kuliah. Aku nggak ditemenin. Masa? Bukan SD? Sorry, let's break it down ya. Nih kita coba obrolin ya Mi. Kalau SD, aku tuh ngerti banget. Kalau orang di apa dicela-celain karena kan mereka sebetulnya anak kecil Kecil, ya, mereka nggak ngerti empati kepada orang lain. Tapi kan kalau kuliah kuliah. apa yang terjadi Mi? Jadi dulu tuh aku tuh habis operasi. Kan kalau misalnya habis operasi aku nggak mungkin kan ikut ospek kayak gitu. Nah jadi nama aku tuh sering nggak muncul di absen. Jadi mereka tuh nyiranya tuh aku tuh gimana-gimana. Katanya tuh nggak jelas. Jadi dimusuhin ya, nggak ada temen. Jadi aku bertemannya sama anak kelas lain. Di kuliah. Kuliah ya Mi, yang Satu harusnya kelas dia nggak mau duduk barengan. alasannya apa? Ya karena keadaan aku. Oke, pasti kamu sedih. Tapi apalagi yang kamu rasakan selain rasa sedih pada saat penolakan itu terus berlangsung bahkan di saat kamu sudah dewasa? Iya aku aneh kadang. Di SD banyak teman, SMP banyak, SMA banyak. Kenapa di kuliah kayak gini? Gak ada teman sama sekali. Jadi aku berteman sama anak ada kelas A, B, C, D gitu. Aku berteman sama kelas lain. Kalau teman satu kuliah itu aku nggak ada. Nggak ada dua orang. Gara-gara Dua orang itu. dua orang ini yang bikin kamu dimusuhin. Apa yang mereka sebarkan kepada teman-teman yang lain? Harusnya kamu tuh nggak kuliah di sini. Nah, harusnya di tempat-tempat yang SLB, yang special needs kids gitu ya. Oh my iya aku god. juga kenapa kan dokter udah pada dewasa kenapa pada kayak gitu. Karena kan yang berbeda hanya physical appearance-nya. Maksudnya kan kamu secara berpikir apa semuanya normal kan gitu. Kenapa tetap melanjutkan untuk kuliah? Karena tujuan aku emang mau menuntut ilmu bukan buat cari teman. Bagus banget. Karena tujuan kamu adalah untuk Menuntut ilmu buat aku juga ilmunya gitu, bukan mencari teman. hebat. Pada saat sekarang kamu udah punya kerjaan nih, kan of course pekerjaan yang kamu dapetin sekarang itu ya kamu bisa dapetin pastinya juga gara-gara apa namanya jenjang pendidikan yang kamu lewatin gitu. Apa yang kamu rasain bahwa pada saat dulu kamu nengok ke belakang tuh kamu nggak nyerah? Apa ya tadi kata kayaknya buktinya kalau misalnya aku ingat lagi misalnya orang ngasih aku ya aku ingat tuh kayaknya itu nggak penting, yang penting mah aku ngeliat masa depan aku, tujuan aku gitu itu. Emang Mia kalau boleh tahu cita-citanya apa sih Mi? Cita-citanya kan pengen buat bahagia orang aja, aku simpel. Orang itu siapa? Orang lain, mama atau siapa? Semua orang pengennya.
kamu pengen bikin orang lain bahagia. Tapi Mia bahagia gak? Insya Allah. Hari ini kalau Kamel tanya, are you happy with your life? Oke, aku coba tanya ya, nih kacamata netizen nih pasti. Kok Mia bisa ngerasa bahagia? Padahal mungkin secara fisik mungkin tidak sempurna. Padahal banyak orang yang mungkin secara fisik kelihatannya oke-oke aja. Kenapa kamu bisa merasa bahagia pas aku tanya? Karena aku sering podcast, gak usah sebut namanya ya. Banyak gitu yang duduk cantik-cantik, populer juga. Dan ini pertanyaan yang sering aku tanyakan. Kamu bahagia gak sama hidup kamu? Tahu gak? Tidak banyak orang yang bisa langsung menjawab, insya Allah saya bahagia. Banyak yang terdiam dulu berpikir, atau banyak yang bilang, belum bahagia. Gak ada benar, gak ada salah ya. Tapi Mia dengan penampilan mungkin yang orang bilang, wow kamu berbeda. Tapi kok kamu bisa bilang hari ini kamu insya Allah bahagia? Karena kalau saya ucapkan adalah doa. Insya Allah bahagia, kan nikmati, syukuri. Kenapa bisa sekuat ini Mi? Yang pertama, kalau dulu kan mama sekarang udah nggak ada. Mama udah gak ada? Udah nggak ada, Pak. Dari 2021. Itu yang paling nguatin aku tuh mama. Pasti dong. Dari kecil tuh dia tuh kayak merjuangin aku banget, yang jangan sampai aku minder, jangan sampai aku takut keluar rumah. Mama semua ini. Apa yang kamu masih ingat walaupun mama udah gak ada. Tapi kan kata-kata seorang ibu tuh ibaratnya kayak jadi pelita ya. Buat kaki dan kemanapun anaknya pergi. Yang kamu masih ingat terus sekarang tuh apa? Mama tuh pernah bilang kayak gini, jangan dengerin kata orang dulu. Dengerin aja kata hati, terserah orang mau bilang kamu gimana. Kalau dipuji juga jangan sombong katanya. Pokoknya ikutin kata hati kamu, harus jadi orang baik. Itu yang kamu pegang terus, makanya kamu bilang cita-citanya apa? Pengen bikin orang lain bahagia. Waktu mama dipanggil sama Allah, hidupmu gimana tuh Mi? Sedih banget. Berhari-hari sih sedihnya kalau pas mama. Soalnya dia yang merjuangin banget aku gitu, kayak setelah mama tuh kayak aku ngapain lagi, bisa nggak ya? Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Kok bisa move on akhirnya walaupun tidak ada mama lagi yang ibaratnya jadi rumah untuk pulang ya? Ya mungkin karena akunya gimana ya, mensyukuri hidup aku aja sekarang mah, nggak usah dibikin nggak usah mikirin yang sedih-sedih terus. Ayah papa masih ada gak? Papa masih ada alhamdulillah. Deket gak sama papa? Papa deket tapi nggak terlalu deket kayak mama. Gak kayak mama ya, beda ya. Adik-adik? Kakak aku paling kecil bungsu. Kamu bungsu, satu keluarga berapa orang? 3 orang, aku cewek satu-satunya. Ada yang punya tumor juga apa cuma Mia? Enggak, cuman aku aja. Kamu satu-satunya. Pernah wondering gak, pernah berpikir gak apa yang menyebabkan kamu tuh bisa kena tumor di bagian wajah? Pernah tanya? Enggak sih, aku kalau misalnya soal penyakit, soal yang ngehina aku, nggak pernah nanya-nanya ke keluarga, jadi aku sakit hati biar aku aja gitu. Jadi bahkan penjelasan pun kamu gak, Ma kenapa sih dulu mungkin mama pas lagi hamil, kenapa kok aku beda sama kakak-kakak? Gak pernah tuh Mi? Oke. Nggak pernah. Mia pernah nanya sama Allah gak? Bertanya kenapa harus Mia yang mendapatkan cobaan mungkin buat kacamata dunia seberat ini? Pernah sih, tapi enggak, cuma sesekali. Enggak pernah sih, aku enggak pernah kayaknya. Cuma minta ya Allah, kalau misalnya gini aja, kalau misalnya mau masuk ke ruang operasi itu ya, kan pasti orang-orang mintanya ya Allah sembuhkan aku, mudahkan aku. Ya. Ya Allah aku pasrah, gimana baiknya aja. Jadi gak pernah ngotot, pokoknya aku harus sembuh, aku harus ini ya Allah. Yang gimana yang baiknya aja buat Allah. Kenapa gak ngotot sama Allah? Ya. Banyak kan orang yang doa juga ngotot kan. Pokoknya aku mau ini ya Allah. Misalnya kalau aku kan Kristen nih. Aduh Tuhan Yesus pokoknya aku mau ini, gak mau yang lain gitu. Kenapa kamu gak ngotot? Karena kan kalau Allah tahu yang terbaik. Kalau misalnya kita ngotot-ngotot gitu, kayak maksa, kayak kan kalau Allah tuh ya Allah gitu, kayak bukan ke orang gitu kan. Jadi ya udah ya Allah pasrah. Aduh Mia kakak jadi gak bisa nih gue. Kalau ibu anak gini-gini tuh Aing gak bisa tuh. Karena kan ini aku mak-mak juga ya, punya anak ya. Mia pada saat oke tadi kamu bilang kamu gak pernah marah sama Allah. Tapi pernah ada rasa waktu dari kecil pernah ada protes gak? Maksudnya ngeliat teman-teman yang lain gitu. Kenapa ya Allah aku diberikan hal seperti ini, kenapa gak orang lain aja? Why me? Itu pernah ada gak? Gak pernah juga.
kayak ya udah aja tuh. Berarti kalau misalnya jadi intinya gini aja, kalau yang dikasih Allah buat kita tuh ya itu yang terbaik buat kita gitu. Pasti ada jalannya buat sembuh gitu. Hebat Mia. Aku lihat kamu bikin konten-konten di TikTok. Itu kan berarti kamu sudah berani untuk menunjukkan apa adanya dirimu. Nggak mungkin orang kayak Kamel bikin konten tentang aku punya nih bopeng bekas jerawat. Nggak mungkin orang bisa membuka kelemahannya, apalagi membuat menjadi bentuk konten kalau kita belum bisa berdamai sama kekurangan kita. Mia kenapa sampai akhirnya, apa yang men-trigger kamu sampai akhirnya bisa membuka diri dan bahkan bikin konten di TikTok? Awalnya tuh kan aku mah nggak ngerti ya itu tuh TikTok tuh, karena kan jadi awal tuh upload aku tuh terus nggak bisa cara ngehapusnya, Oh iseng ngupload. tapi pesan-pesannya udah pede aja kan kata mama harus percaya diri. Oke, waktu pertama kali berarti tidak sengaja ya, tapi emang udah jalannya ya. Berarti sekarang jadi konten kreator Mi? Iya paling cuman gitu-gitu doang, ikut yang viral-viral apa gitu. Ikutan lah gitu ya. Jadi pada saat kamu konten ngepost, terus komennya apa tuh? Banyak yang ngebully apa mensupport awal? Banyak yang ngebully. Banyak yang ngebully. Apa yang paling jahat yang kamu masih ingat? Ada tuh, kok yang kayak gini bisa kerja di kantoran katanya. Terus kemarin ada lagi, aku aja yang sempurna nggak insecure, nah kenapa kamu yang punya kekurangan nggak insecure. Itu mah kemarin aku nangis kalau kata-kata itu. Kenapa? Kenapa? Yang lain-lain nggak nangis, tapi kata-kata itu malah bikin kamu nangis. Iya Kenapa? Mi? soalnya dia bilang aku aja yang sempurna insecure, sedangkan kamu yang nggak sempurna kenapa nggak insecure. Sorry Mia. Aku itu sebenarnya mungkin karena aku lagi capek aja Ya, kali ya, ya. jadi aku nangis. Yang biasanya ngeliat komen-komen jahat nggak gimana-gimana, tapi pas ada yang komen itu nangis akunya. Mana udah mah nggak ada mamah ya. Kalau aku bilang kenapa orang jahat banget, udah aku cuman happy aja biar aku seneng, kan kata dokter juga jangan terlalu dipikirin penyakitnya, kamu Iya. harus happy gitu Iya. gitu. Iya. Biar obat yang paling ampuh sembuh tuh kamunya harus happy. Cuma kemarin kata-kata itu yang bikin aku nangis. Di bagian mana yang paling nyelekit banget nih Mia? Kamu dianggap maksudnya, kok lo bisa sih dengan begitu lo nggak insecure gitu? Sedangkan aku aja yang dia bilang tuh, sedangkan aku aja yang sesempurna ini Astaga. insecure. Jadi dia akunya nangis, jadi akunya nggak marah ke dia tapi teman-teman aku yang marah ke dia. Karena teman-teman Mia sayang sama kamu ya. Coba kamu deh emang enggak kata aku udah biarin aja, doain aja yang baik-baik. Nggak usah. Nggak usah. Mia gunain energi yang kamu punya untuk lakuin tuh visi misi yang Allah taruh di hati kamu. Bikin orang lain bahagia. Ya kalau dengan konten yang Mia buat kan nggak nyusahin orang, nggak jahatin orang. Kalau dia nggak bahagia, ya udah. Mungkin dia ada sesuatu dalam dirinya yang belum beres, belum selesai, dia belum bisa berdamai. Kamu lakuin aja apa yang bikin kamu happy. Nggak usah di DM, nggak usah diberantemin. Tapi itu teman aku yang marahnya jadi. Berarti sekarang punya teman-teman sahabat-sahabat Iya, baik banyak dong. temen. Alhamdulillah ya. Dikasih teman-teman yang baik yang mau menerima kita apa adanya ya. Mi, kamu penasaran punya pacar nggak? Enggak Pernah pacaran nggak? pernah sih tapi ya gitu lah. Oke, boleh tanya ya, cerita ya. Dulu waktu aku SMP tuh, aku tuh jerawatan banget kan. Jadi aku kalau pergi ke sekolah tuh gini mulu nih, gini nih. Karena kan zaman dulu tuh belum ada foundation, cushion kayak sekarang gitu. Itu masa aku ngerasa naksir cowok, tapi nggak pede. Dan di masa-masa itu tuh teman-teman aku udah mulai pada ada yang pacaran 1-2 SMP kelas 2 kelas 3 gitu. Mia kalau suka sama cowok apa yang dirasain? Apakah ada perasaan minder atau ya udahlah apa sebetulnya Islam lillahi ta'ala ya? Ya gue jalanin aja cobain kalau mau iya kalau enggak ya udah. Kalau kamu apa yang dirasain? Kalau aku mah lebih kayak aku sadar diri gitu. Takut akunya punya kekurangan, takut gimana kalau kata. Biar cowoknya aja yang suka duluan. Untuk make a move duluan tuh nggak berani ya? Soalnya lebih sadar diri aja, aku nggak cantik kata aku.
Termasuk dalam list doanya kamu nggak? Ya Allah berikan orang yang tepat dalam Ada. hidup. Ada. Percaya nggak Allah akan memberikan ke Mia? Percaya, pasti ada. Pasti. Selama berapa tahun jadi kamu usia sekarang? Sekarang Umurnya berapa? 33 soalnya. 33. Udah pernah pacaran? Pernah. Pernah. Pengalaman apa itu yang dirasakan pada saat pacaran? Nggak enak atau menyenangkan atau apa? Kalau kataku sih ada menyenangkannya, ada enggak juga. Soalnya kalau nggak ada tujuan ngapain gitu. Nggak enaknya apa Mi? Putusnya kenapa? Karena jauh, karena jauh. Oh, long distance. Oke. 1 kali baru pacaran? Enggak sih 2. Kalau yang kedua mah dia ngambil uang aku. Ngambil uang kamu? Dia cuma mintain aja uang gitu. Itu bisa pacarannya cowoknya deketin Mia berarti? Dan Yang ternyata awalnya kan aku viral-viral itu. awalnya kamu viral-viral. Terus? Ada yang DM, Terus? deketin. Terus aja tuh banyak kan minta uang. Tapi Mia sadar dong, kan ada perempuan yang ya udah deh daripada gue kesepian, gue empanin duit deh, paling nggak gue ada temen. Mia nggak mau. Enggak. Jadi awalnya dia bilang, nah, aku mau serius gini. Tapi minta uang terus, jadi ya udah. Memutuskan mendingan gue jomblo ya. Bagus. Karena dia cintanya bukan cinta sama kamu, dia pengen morotin uang kamu. Jangan mau ya Mi. Tunggu aja sampai ntar Allah kasih orang yang tepat, yang terbaik. Ayah kamu gimana sekarang? Kayak sama Mia, ada nggak misalnya kayak pengen Mia nikah atau apa segala macam? Iya sih dari dulunya, ngedoain aku. Semoga, kan pakai bahasa Sunda ya ini. Semoga nah ya ada yang nerima main, kan dia main. Nerima main ya. Nah. Kalau bisa sebelum papa nggak ada tuh yang tuh udah nikah. Kalau udah tua papa aku udah 70-an. Ya amin, doain aja kata teh. Kakak-kakak Kakak-kakak mah nggak sih cuek udah. deket tapi? Deket tapi cuek. Waktu mama sakit apa Mi? Awalnya sakit kaki. Hah. Padahal dia tuh sering olahraga kemana-mana. Pengajian juga. Tiba-tiba sakit kaki. Terus dari sakit kaki itu nggak bisa kemana-mana lagi. Apa namanya, waktu meninggal terakhir kali apa pesannya buat Mia? Karena kan dari kamu bilang mama itu yang paling menemani, menolong kamu supaya kamu tuh tidak Kayaknya kan di rumah sakit meninggalnya. Kayaknya bilang ke kakak aku, soalnya pas aku ke rumah sakit mama aku udah di oksigen. masih bisa ngomong nggak? Enggak, udah nggak bisa ngomong. Cuma kayaknya dipesan ke kakak aku, jagain aku katanya teh. Kalau apa-apa, nah kan namanya Deki, ke Deki aja gitu. Jadi kakak aku yang kedua tuh kayak menggantiin mama aku. Jadi sekarang aku apa ke kakak aku yang kedua. Kayak mama lah gitu ya penggantinya ya. Oke. Mia, kalau Kamel boleh tanya, sekarang yang Mia rasain tuh apa? Apakah kan kalau kita ngelihatnya mungkin kayak Mia berat. Berat nggak Mia rasanya? Enggak. Dari awal kejadian sampai sekarang enggak berat, enggak. Sakit juga enggak, alhamdulillah. Jadi nggak berat ini? Enggak, alhamdulillah. Biasa aja? Biasa aja. Sakit juga enggak? Kayak nyeri apa enggak juga? Sakit tuh kalau misalnya mau proses operasi sama sesudah operasi. Oh iya, kalau sudah operasi sih pasti ya. Kalau sebelum operasi kenapa sakit Mi? Karena kan yang dimasukin selang sama Oh oke. Mohon maaf nih, Mia kalau makan biasa aja? Nyuapin makan biasa aja. biasa aja? Bentuk gigi berarti jadi agak Kalau miring? bentuk gigi jadi hancur. Maksudnya? Jadi hancur gigi aku. Jadi cirah aku kan turun. Heeh. Jadi si gigi aku tuh hancur, ke bawah hancur. Jadi nanti insya Allah kalau ada rezekinya, si rahang aku tuh mau dipotong. Supaya Karena kan dulu tuh gede banget ya. Jadi kayaknya tuh ketarik nih. Karena berat, jadi si rahang akunya turun. jadi giginya juga jadinya juga kena efek gitu ya. Lidah Mi Tidak aman. aman. Kalau makan apa semua aman. Kalau sikat gigi gimana? Suka juga tuh aman, alhamdulillah. Maksudnya ke kanan apa ke kirinya bisa aman? Bisa. Oke. Kalau kamu makeup apa segala macam, Aman. itu nggak apa-apa tumornya? apa-apa. Dipakein makeup apa segala macam? Kata dokter. Makanan juga bebas kata dokter. Makanan juga bebas? Nggak ada makanan pantangan apa gitu enggak? Olahraga bisa Mi? Kalau nggak bisa. Karena nggak berat ya apa segala Enggak. macam ya? Oke. Kalau orang seperti itu ngeliatnya berat, sakit enggak, alhamdulillah. Pandangan mata Mi, kan matamu agak ketarik satu nih. Ngelihatnya gimana Mi? Aman. Aman juga. Jadi sebetulnya cuma looknya doang ya, sakit mah enggak ya Mi? Enggak.
syukur deh. Karena kalau sakit kan nambah lagi ibaratnya beban kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa apa sakit kepala apa? Enggak. Enggak. Aman-aman aja. Oke. Kalau pergi kayak gini kamu dari ke Jakarta ke Bandung naik apa? Kereta? Enggak, naik travel tadi. Naik travel. Nanti baliknya naik apa? Sama naik travel. Udah beli tiket? Belum, nanti aja. Naik US aja ya? Jauh, nggak ngerti belinya. Oh, ntar dibeliin tiket US mau? Ya beli naik US aja ya biar cepat. Kasihan lama. Naik travel berapa jam? 3 jam. Udah naik US aja nanti. Ntar Kamel timnya beliin ya. Naik US aja. Kalau kayak di angkutan umum gitu Mi, pakai masker juga kayaknya nggak nutup semua ya. Kamu masuk gitu, orang-orang ngeliatin udah kebiasa apa masih ada perasaan kayak Udah biasa. udah biasa? Kadang nggak, kan karena akunnya aktif. Jadi kemana-mana dia suka banyak orang nanya. Jadi kalau misalnya bantuan tuh ya, jadi bukan aku yang minta bantuan. Karena akunnya aktif, sama mama diajak tarawih di masjid jauh, disuruh ikut-ikut lomba. Jadi orang-orang tuh nanya kenapa, jadi terus dia bilang mau ya saya bantu gitu jadinya. Jadi orang-orang yang tergerak ya. Wah, kenapa kamu nggak bikin donasi, koin donasi untuk operasi Mia? Kenapa nggak minta-minta? Nggak mau. Nggak mau? Aku punya akun tapi buat aku ngasih ke orang. Hah? Kamu ngasih ke orang? Akun kita bisa. Heeh. Nah aku punya akun. Hah? Nah kan kalau misalnya ada rezeki, berapa persennya harus Iya. kasih ke orang. Nah aku akunnya buat itu gitu. Kamu nolongin orang? Lah, kamu ngapain nolongin orang? Nggak nolongin diri sendiri? Biarin aja, biar Allah aja yang nolong aku mah. Sekarang ngantor kerja. Sekarang ngantor kerja sebelumnya itu libur. Ini kantor pertama yang menerima kamu atau sebelumnya udah pernah ada kantor lain? Sebelumnya. Jadi sebetulnya cari kerjaan nggak masalah ya Mi? Karena kan sekarang mah ada yang khusus buat disabilitas Iya. itu. Iya. Tapi aku juga lama nganggurnya dari lulus kuliah tuh. Berapa tahun? Ada 3 tahun. Masa? Karena lihat fisik aku. Jadi jujur berdasarkan pengalaman pribadi kamu masih ada tuh ya diskriminasi hal-hal begitu ya? Banyak. Sampai akhirnya dapat nih. Dapat baik banget ini, alhamdulillah sampai nolong aku operasi. Kantor di mana Mi? Kalau itunya kan Infomedia. Kalau layanannya call center 1 di Jalima Pertamina. Jadi Mia ngapain aja tuh kerjanya? Jadi ya ngasih informasi, ngebantuin yang komplain-komplain di SPBU kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Coba misalnya, gitu, coba. Aku bagian sosial medianya. Ya, kamu bagian sosmed, yang ngetik apa ya, yang balesin komen. balesin komen. Oh misalnya coba aku misalnya, berarti nggak ngomong ya Mi, typing doang ya. Misalnya aku bilang, Kak ini gimana sih pelayanannya nggak mutu banget ya. Ini kalau sekali lagi kayak gini ya, aku mau viralin nanti. Oh baik sobat, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Menanya tersebut akan Mimin bantu. Silakan informasikan nomor SPBU-nya. Nggak bisa dong, saya udah lapor ke SPBU-nya masih aja ngaco, malah nggak ditanggepin. Tolong ya, saya minta tanggung jawabnya 2x24 jam, kalau nggak saya mau somasi. Baik sobat, Mimin mengerti apa yang sobat rasakan. Mimin bantu pelaporan ya, silakan kirimkan data-datanya. Sanggup banget gitu. Anda memang sabar ya Mi, luar biasa. Mi, kalau makeup gitu ide-idenya dari mana tuh Mi? Suka ngeliat di TikTok, di Instagram aja kayak. Sekarang bikin konten masih konten makeup masih? Jarang. Jarang. Sekarang lebih sering kontennya apa? Apa aja yang lagu-lagu yang viral kayak gitu. Oh, masih ada yang ngebully sampai sekarang? Banyak. Masih ada? Itu mukanya kenapa aneh. Itu mukanya meleleh apa banyak pokoknya. Disangkain meleleh karena kebakaran. Terus kan kadang aku suka live tuh ya di TikTok. Suka ada yang nanya, kenapa didiemin? Padahal kan baru terkenal ya. Kenapa didiemin? Dia nggak tahu dari kecil ini udah berapa 15 kali dioperasi ya. Waktu pada saat dulu pacaran, kamu ada perasaan kalau misalnya deket-deketan sama cowok ini ada perasaan nggak pede atau? Ada. Ada. Aku selalu bilang, aku insecure nggak cantik kata aku tuh. Pokoknya banyak insecure lah kalau pacaran tuh. Akunya banyak yang pengennya tuh udahan aja, akunya nggak cantik atau nggak pede gitu. Jadi narik diri ya Mi. Iya. Tapi yakin dan percaya Allah akan mengirimkan orang yang tepat. Pengen punya anak dong. Iya. Pengen punya keluarga dong. Dan insya Allah anak kita jangan sampai diberikan penyakit yang atau melewati rute yang sama dengan kamu gitu ya Mi.
diberikan kesehatan gitu Amin, ya, amin, supaya tidak amin, melewati amin. beratnya apa yang kamu udah Iya, lewatin kan ya. aku selalu berdoa, ya Allah nanti kalau aku nikah punya anak jangan sampai penyakit aku diturunin ke anak cucu aku, biar Iya, aku aja yang ngerasain. Kalau aku berdoa sama Allah gitu. nggak pernah marah sama Allah. Dari umur 2 tahun diberikan cobaan nggak pernah marah. Apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri? Karena kan orang tuh diciptakan pasti ada kelemahannya, tapi pasti ada kelebihannya. Mia tuh bangga apa dari seorang Mia? Karena walaupun keadaan aku kayak gini tuh ya, kayak alhamdulillahnya aku bisa kerja, aku banyak temen, aku bisa kemana-mana gitu, bisa jalan-jalan, ya itu aja sih, bersyukur aja gitu. Kalau misalnya aku masih ngeluh, ya mungkin kayak salah aja untuk ngeluh kalau buat aku ya. Ya, Jadi selagi aku masih dikasih jalan, masih dikasih kesempatan buat ini itu, ya udah alhamdulillah aja gitu. bersyukur Mas itu ya. Walaupun ada insecure-nya ya. Mi, kalau ketemu sama orang banyak, sebetulnya orang-orang yang terlahirkan berbeda tuh apa sih yang diharapkan respon dari orang di sekitar? Maaf ya, kan ada yang liatin aja, Iya. ada yang videoin, ada yang pura-pura cuek, atau ada yang normal aja biasa aja. Apa sebetulnya yang diharapkan sama orang-orang yang mungkin secara tampilan berbeda, respon dari orang kebanyakan di tempat umum? Aku kayaknya tuh kadang suka kayak nggak mau diliatin. Risih diliatin. Ngeliatin sampai gimana Mi? Nggak tuh kayak gitu-gitu, Sampai begitu-gitu? terus ada yang bilang amit-amit gitu. Astagfirullah. Itu aja sih yang suka, tapi akunya cuek, jadi ya udahlah terserah gitu. Nggak marah kalau gitu? Enggak, Kalau misalnya kita bisa yang baik gitu, nggak kesel. enggak, biarin aja. Dan aku juga kan bukan operasi doang, jadi banyak-banyak tuh minum obat herbal, ke alternatif juga sering. Mia udah sering? Sering. Jadi sekarang tuh kan dulu pernah makan obat herbal tuh ya. Sehari tuh kapsul. Bisa sampai 20 kapsulnya. Astaga. Katanya kan asalnya 5. Nggak ada perubahan. Tambah lagi. Nggak ada perubahan. Jadi 20 kapsul. Tapi jadi sekarang kalau misalnya 1 kapsul, trauma nggak bisa. Sampai 20 kapsul dan tetap nggak ada perubahan. Jadi tetap harus dokter ya Mi ya. Ujung-ujungnya harus operasi. Harus operasi. Jadi ini Mia akan operasi lagi, menunggu berarti apa? Yang dari kantor katanya mau bantuin. Dari kantor mau bantuin. Alhamdulillah ya. Semoga ada jalannya ya Mi. Lagi pengen apa Mia? Apa ya? Pengen Nggak beli tahu. baju atau lagi ada yang dipengenin gak Mia? Nggak tahu. Baju gitu ada yang dipengenin gak? Pengen sih. Pengen. Nanti dikasih kiriman sama Kak Melani ya. Kalau Mia mau beli apa, kan parfum ntar dikirimin. Tanggal 9 kan mau ke Bandung. Kasihin tas sama sepatu nanti ya. Tas sama sepatu nanti dari Kamel. Jadi ntar kalau dikasih uang, beli yang lain aja. Atau buat ditabung aja Nggak sedikit. apa-apa. Gak apa-apa, sedikit aja. Gak banyak-banyak, gak nyampe 50 juta ya. Yang penting mah ikhlas ya. Amin. Mi, apa yang pengen disampaikan sama orang-orang yang mungkin terlahir berbeda atau mungkin juga menghadapi sama seperti kamu, tapi belum bisa sekuat Mia, kemana-mana diliatin orang dan mungkin marah sama penciptanya, marah sama Allah. Paling kalau misalnya orang yang gak ada kekurangan, ya jangan lupa lebih bersyukur dari aku gitu. Kalau yang punya kekurangan, semangat aja, insya Allah apa yang dikasih sama Allah itu yang terbaik buat kita gitu ya. Tetap bersyukur ya. Kameranya jangan lupa lebih bersyukur dari aku. Udah aku gak jadi ke Korea operasi lah Mi kalau gitu. Harus banyak-banyak bersyukur ya Mi. Kamu walaupun ibu udah gak ada, mama udah gak ada, mau bilang apa sama mama? Karena aku percaya nih, semasa hidupnya si mama, itu mama pasti banyak menabur hal yang baik yang bikin kamu tuh jadi perempuan kuat hari ini. Karena kalau mama kamu itu ngaco, mama kamu itu gak menabur hal yang baik, kamu tuh gak mungkin malah bisa menguatkan orang lain hari ini. Kamu pengen ngomong apa sama mama? Pengen bilang makasih banyak udah perjuangin aku selama ini, dari kecil sampai gede sampai berhasil. Walaupun sayangnya aku udah kerja tapi yang gak bisa ajak mama jalan-jalan, itu sih yang bikin aku sedih. Pengennya sih balik lagi, mama tuh pengen aku ajak jalan-jalan. Pengen kemana? Ya pengen main, kan niatnya pengen umroh sama mama, tapi kan mamanya udah nggak ada, akunya juga kalau nggak sama mama nggak mau pengen sama mama. Itu aja. Kangen gak?
Kangen sama mama. Insya Allah ya Mi, nanti dikasih kesempatan umroh, bisa ngedoain, ngirimin doa buat mama ya. Mia perempuan hebat, luar biasa ya. Kalau teman-teman yang lain juga di posisi Mia belum tentu sekuat Mia. Fokus sama hal-hal baik yang saat ini Mia lakuin, kejar apa yang menjadi mimpinya Mia, ingin membahagiakan orang lain. Ini jarang banget nih aku denger orang ditanya pengennya apa. Orang biasanya aku pengen jadi YouTuber terkenal, aku pengen jadi content creator terkenal, aku pengen nikah sama lelaki yang mungkin orang kaya supaya hidupku tuh bisa lebih baik sama keluargaku. Aku pengen bikin orang lain bahagia. Kamu jadi membuat aku jelek nih. Mia makasih ya. Iya. Memberikan kekuatan. Teman-teman tadi beliin tiket busnya juga. Mia jangan balik 3 jam, capek kan soalnya kan. Besok kerja. Nggak tahu, belum ada jadwalnya. Loh, itu kerjanya Jadi gimana? jadwal itu shift, aku kerjanya shifting. Jadi per Oh. 5 hari jadwalnya. Jadi nggak ada kayak misalnya jadwal kerja Senin sampai Jumat gitu enggak? Kadang weekend juga masuk. Oh, hari ini libur? Libur hari ini. Oke, teman-teman bosnya Mia yang di Bandung, Mia hari ini libur. Nanti kapan dikasih pas banget ini makasih udah bisa mampir ke podcast aku. Ntar next time supaya Mia dikasih jabatan-jabatan atau dikasih posisi yang memang bisa dia sanggup untuk melakukan. Dan semoga ya dimanapun ya teman-teman yang memberikan ruang pekerjaan buat banyak orang. Bahwa teman-teman yang terlahir berbeda pun, disabilitas pun mereka juga punya keinginan untuk bisa bekerja dengan baik, diterima dengan baik, dan pastinya juga nabung untuk keluarganya gitu ya. Semoga mendapatkan kesempatan yang sama ya. Mia makasih. Iya, sama-sama. Thank you, tetap menginspirasi. Semoga Mia nanti apapun mau dilakukan prosedurnya bisa makin cantik, lebih sehat. Doakan aku sembuh ya kami. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Thank you udah dateng. God bless you teman-teman. Terima kasih. Aku percaya banget dari perjalanan seorang Mia ini kekuatan yang luar biasa seorang perempuan. Walaupun sekarang harus bertahan menghadapi jahatnya hidup tanpa seorang mama. Semoga ini memberikan inspirasi dan juga kekuatan buat teman-teman yang lain yang sedang juga ingin berjuang menemukan kekuatan kalian. Bye guys.